Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ardi Prasetya. NPM saya 25570510003. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal statistika yang sudah dikasih. Yaitu soal nomor satu itu, jelaskan perbedaan antara data dan informasi, berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau data itu dia adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi itu adalah fakta yang data yang sudah diolah gitulah. Contohnya itu contohnya data kayak misalkan suhu, mungkin suhu, data penjualan, sedangkan informasi itu bisa kita kasih ke orangnya gitu, kayak misal suhu hari ini berapa derajat Celcius, penjualan hari ini lakunya berapa dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini saya sudah menjawab ya beberapa soal statistikanya, yaitu yang kedua itu suruh membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu sebelum mencari tabel distribusi frekuensi kita menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Yang pertama itu kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu kita menggunakan rumus X maksimal dikurang X minimum atau ya minimum. Jadi di situ di tabelnya itu ada 55 dikurang 55 itu data maksimalnya dan 10 itu data minimumnya. Jadi 55 dikurang 10 jadinya 45. Di sini ada banyak kelas dan rumus banyak kelas itu 1 ditambah 33 log N. Dan N-nya itu adalah banyaknya data. Di sini datanya itu ada 30. Jadi 1 tambah 33 log 30 yaitu 5,87 per 6. Dan di sini yaitu lanjutannya panjang kelas yaitu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas yaitu 45 dibagi 6. Jadi hasilnya 7,5 per dibulatkan ke atas yaitu 8. Di sini kita menentukan batas kelas, tepi kelas, titik tengah, dan frekuensi. Batas kelas itu kita lihat dari ininya, kita tentu dulu panjang banyak kelasnya itu ada 6, jadi di sini kita buat tabelnya jadi 6, dan panjang kelasnya itu 8. Jadi dari 10 sampai 17, 18 sampai 25, 26 sampai 33, dan seterusnya. Tapi kelas itu, kelas bawah itu dikurang 0,5 dan kelas atas itu ditambah 0,5. Jadi 10 kurang 0,5 jadi 9,5 dan 17 itu ditambah 0,5 jadi 17,5 dan seterusnya. Titik tengah itu em, ya satu per kalau nggak salah 1/2 dikali ini batas kelas bawah ditambah batas kelas atas yaitu hasilnya jadi 13,5, 23,5, 9,5 dan seterusnya. Frekuensi itu adalah banyaknya data yang di sini itu 10 sampai 17 itu datanya ada berapa di tabel soal dihitung satu-satu dan ya begitulah seterusnya. Di sini saya selanjutnya menentukan mean. Kalau mean itu kan dia apa ya menentukan apa sih titik tengah dikali frekuensinya dulu yaitu tiga yaitu dengan rumus tiga eh, titik tengah dikali dengan frekuensi yaitu titik tengahnya itu 13,5 dikali 5 jadinya 67,5 dan 23,5 dikali 5 hasilnya 107,5 dan seterusnya. Hasil yang ini tuh ditambah ditotalin semua hasilnya jadi 981 dan kita mencari mean itu menggunakan rumus sabar. Hmm, ya menggunakan rumus ini
F dikali titik tengahnya itu, jadi F dikali X ini, jadi hasilnya segini, jadi totalnya itu ada 981. Per frekuensi, total frekuensinya ada berapa? Di sini ada 30, jadi 981 dibagi 30 hasilnya 32,7. Dan di sini median. Nah, nentuin median itu kan ada di letak kelasnya. Dan rumus letak kelas median itu dia 1/2 dikali 30. Hasilnya itu 15. Nah, kita itu men- mencari letak median itu dari frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jadi kan kayak frekuensi kurang dari itu kan dari nilainya sendiri kan dari 1 sampai 5 itu nilainya 6 sampai 10 dan 11 sampai 15 atau 16 mungkin ya. Ya itu di sini di sini jadi kita memakai kelas median itu yang ada di kelas ketiga ini karena dia termasuk di sinilah. Dan kita memakai kelas bawahnya jadi 26 kurang 0,5 jadi 25,5. Nah, rumus median itu tepi kelas bawah dikurang 0,5 ditambah 1/2n dikurang fakul eh frekuensi kumulatif sebelumnya itu dibagi eh diper rumus median itu kan tepi kelas bawah dikurang 0,5 ditambah 1/2n dikurang frekuensi sebelum dikali panjang kelas, yaitu jadi 25,5 ditambah 6,6 hasilnya 32,17. Begitu juga dengan modus, dia itu mencari frekuensi frekuensi paling banyak. Nah, di sini kan frekuensi paling banyaknya itu ada 6 ya. Jadi kita menggunakan rumus tepi kelas bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Nah, D1 itu kan frekuensi kelas yang dipakai kan, yaitu paling banyak itu tadi di atas ini ada 6 di sini, ada 6. Jadi kita menggunakannya paling banyak itulah dikurangi frekuensi sebelumnya, selisih yang kita pakai gitulah. Kayak apa ya? Kan ini 6 di atasnya ini ada 6 jadi dikurangin sama frekuensi sebelumnya gitu lah jadi 6 sama 5 itu selisihnya berapa jadi ya 1. Begitu juga dengan yang D2 nya juga dia itu selisih sama frekuensi sesudahnya dan di sini kan frekuensi sesudahnya itu ada 5 jadi ya 6 sama 5 itu kan ya selisihnya 1 ya jadi ya 1/1 tambah 1 dikali 8 hasilnya 25,5 ditambah 4 sama dengan 29,5. Terus itu di sini kuartil 1. Kuartil 1 itu kan pertama itu cari data yang ingin kita pakai lah. Jadi kan rumus kuartil 1 itu 1, karena di sini nyari kuartil 1 ya. Jadi rumusnya itu 1/4n. N-nya itu kan ada 30, jadi ya 1/4 kali 30. 1 kali 30 ya 30/4 jadi 30 bagi 4 ya hasilnya 7,5. Ya kita lihat dulu tepi kelas bawahnya itu 18.
Kuartil satu kan rumusnya itu 1/4 N sama dengan 1/4 30. Jadi kan hasilnya itu 7,5. Nanti kita lihat tepi kelas bawahnya, yaitu nah, kita memakai frekuensi kumulatif yang ini karena hasilnya itu 7,5 sekian gitu. Jadi ya kita pakai frekuensi kumulatif yang di 10 ini dan tapi kelas bawahnya itu ada di 18. Jadi kita pakai yang 17,5 ini. Karena kenapa 17,5? Karena rumusnya itu tepi kelas bawah itu dikurang 0,5. Kan tadi tepi kelas bawahnya itu 18. Jadi dikurang 0,5 jadi 17,5. Ditambah 1/4 M dikurang frekuensi sebelum per frekuensi yang pengen kita pakai dikali panjang kelas. Ya 1/4 N ini kan hasilnya kan tadi 30/4 dikurang frekuensi sebelumnya itu. Frekuensi sebelumnya itu kan ini 5. Jadi kita pakai 5. Jadi per 5 hasilnya 17,5. Ya ini sudah saya totalin hasilnya 4. Jadi 21,5. Di sini desil desil 7 sebenarnya itu rumusnya itu nggak jauh-jauh bener lah ya, beda dengan kuartil. Kalau kuartil kan 1/4, sedangkan kalau desil ini dia per 10 gitu. Jadi karena yang ditanya 7, jadi dia 7/10 dikali N sama dengan ya itu N itu 30, jadi 7/10 dikali 30 itu hasilnya 21. Nah, 21 itu kita lihat lagi kelasnya, kita lihat lagi frekuensi kumulatifnya. Di sini kan 21, jadi kita pakai tapi kelas bawahnya itu di 34. Dengan rumus eh, dengan rumusnya sama kayak tadi itu eh, tepi kelas bawah dikurang 0,5. Ya, jadi hasilnya kayak gini tadi. Jadi 33,5 ditambah 7/10 dikali 30 kurang 16/5 dikali 8. Jadi 33,5 tambah 8 jadi sama dengan 41,5. Dan selanjutnya itu di persentil 43. Sebenarnya sama rumusnya juga sama kayak desil 7. Tapi dia itu kan kalau desil 7 itu dia per 10. Sedangkan persentil itu dia makainya per 100. Jadi ya ini hasilnya 25,5 ditambah 43/100 dikali 30 kurang 10 per 6 dikali panjangnya kelas itu 8. Jadi ya 25,5 ditambah 3,86 sama dengan 29,36. Ya gitu. Ya selanjutnya itu disuruh membuat diagram atau diagram dibuat histogram ya. Histogram itu adalah kayak grafik batang, tapi dia itu harus menyatu satu sama lain dan tidak boleh terpisah lah. Nah, di sini kita buat dulu gra- grafik ini, garisnya ini, garis bawahnya ini sama kelebihan. Ya, kita buat dulu ininya. Terus itu kita kasih di atas ini yaitu F. F itu adalah frekuensinya. Dan di sini N. N itu nilainya ya. Nah, frekuensinya itu yang tadi kita dapat di sabar, bentar. Di soal nomor 1, yaitu frekuensi yang kita dapat adalah ini 556,554. Dan di sini saya menggunakan angkanya dari 1 sampai 7 aja. Jadi di sini kita tulis nih frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan N ini yang bawahnya ini
adalah, nah, tepi kelasnya ini kita tulis. Jadi kan tadi di bawah ini kita tulis 9,5. Kita tulis nih 9,5. Terus itu kita tulis lagi di sininya 17,5. Nah, sini kita garis. Ini kita garis. Nah, selanjutnya itu kan di nah, di tepi kelas selanjutnya kan di 17,5 sampai 25,5. Nah, karena di sini 17,5-nya sudah ditulis, jadi kita tulis saja 25,5 dan selanjutnya dan seterusnya lah. Kayak di sini 25,5, 33,5, 41,5, 49,5 dan 57,5. Itu ya tulis saja dulu di bawahnya sini, baru kita gabungin gabungin grafiknya. Dan ini nggak boleh terpisah grafiknya karena emang seperti ini ya. Kita ini 33,5 sampai 41,5, 41,5 sampai 49,5, 49,5 sampai 57,5. Di sini jangan lupa ditulis frekuensinya yaitu 5, 5, 6, 5, agak susah ya. 5, 4. Nah, jadi kayak gitu. Dan selanjutnya itu penjelasan mengenai grafik poligon frekuensi. Nah, grafik poligon frekuensi itu sama aja dengan kayak grafik histogram gitu lah. Jadi kalau misal kita di histogramnya itu salah, berarti di poligon frekuensinya juga itu bakalan salah lah. Iya, bakalan salah. Di sini kita tulis lagi, kita buat lagi garis seperti ini. Dan di sini kita tulis lagi frekuensinya kayak tadi ya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ya di sini ada nilai N ya. Saya lupa nulis. Nah, nilai N-nya itu kita ambil yang mana? Kita ambil yang di titik tengah ini, yaitu ada di 13,5, 23,5, 29,5, 37,5, 45,5, dan 53,5. Ya, jadi kita tulis nilai N-nya itu ya ini 13,5, 23,5, dan seterusnya. Habis itu kita di sini kasih titik karena kan 13,5. Bentar. Karena 13,5 ini dia memiliki frekuensi 5, 23,5 memiliki frekuensi 5, 29,5 frekuensinya 6, 37,5 frekuensinya 5, 45,5 frekuensinya 5, 53,5 frekuensinya 4. Jadi di sini kita beri titik 13,5 kan dia di sini ya. Terus itu sini frekuensinya, terus itu di sini di bagian sini 45,5 frekuensinya 5, 53,5 frekuensinya 4. Jadi ya kita tinggal tarik garis saja, sambungin garisnya itu seperti ini. Aduh, ke ini ya. Hmm, Ya seperti itu. Dan ini kan kayak sama lah ya gambarannya sama dengan histogram. Jadi kalau misalkan kita salah di grafik histogramnya, di poligon frekuensinya juga itu bakalan salah. Dan di sini kita lanjut ke grafik audif positif. Bermerah. Nah, di audif positif itu sama seperti tadi, kita buat dulu garis ininya.
Di sini ada F ya, saya lupa ngasih. Ini ada F dan di sini ada N. Nah, frekuensinya itu saya mengambilnya di kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sebenarnya itu basinya, kalian mau pakai frekuensinya itu berapa, mau kelipatan berapa itu basing aja. Nah, di sini yang kita pakai itu frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita memakai itu frekuensinya yang ini, yang 5, 10, 16, 21, 26, 30. Dia makanya saya di sini buat frekuensinya itu ya ini 5, 10, 15, 20, 25. Dan nilai N-nya kita itu memakai yang ini, eh, kelas atas. Kita pakai yang kelas atas nilai N-nya. Jadi ya 17,5, 25,5, 33,5, 41,5 dan seterusnya. Jadi ya kita buat seperti ini, garis-garis ini. Biasanya ogi positif itu selalu garis grafiknya tuh kayak naik gitu ya, kayak gini kurang lebih lah ya. Terus itu kita ke ogiv negatif. Nah, bedanya ogiv negatif dan ogiv positif itu bedanya terletak di n ini. Nah, kalau frekuensi kita masih sama memakai kelipatan 5 ya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya itu sama aja ya. Frekuensi yang kita pakai yang membedakan itu ada nilai n. Nah, kalau n-nya ogiv positif itu kan kita memakai batas kelas atas. Sedangkan ogiv negatif itu kita memakai kelas yang bawah. Jadi yang 9,5, 17,5, 25,5 itu kita pakai di ogiv negatif. Jadi nilai n-nya itu kita pakai yang di kelas bawah, yaitu 9,5, 17,5, 25,5, 33,5. Dan itu biasanya grafiknya kayak menurun gini. Ya, itu benar. Ya, mungkin sekian aja sih penjelasan dari saya. Oh iya, ya mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Mungkin maaf bila ada penjelasan yang kurang, karena saya sebenarnya saya kurang paham sih yang di bagian median modus ini untuk rumusnya ya, menjelaskannya kayak agak susah gitu loh. Ya, itu mungkin saja penjelasan dari saya sih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah.